Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rima Fauzia, nomor absen 24. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas pertemuan 3 saya untuk mata kuliah Rekayasa Pondasi 2. Baik, untuk tugas pertemuan 3, judul daripada PPT yang saya buat adalah desain turap cantilever pada tanah pasir dan tanah lempung. Untuk turap cantilever pada pasir, parameternya yang pertama adalah Ka, yaitu merupakan koefisien tekanan aktif Rankine, yang dimana rumusnya adalah tan kuadrat 45 dikurang gamma bagi 2. Untuk gamma sendiri adalah berat isi tanah di atas permukaan air. Dan berikut merupakan diagram penyebaran tekanan turap cantilever pada tanah berpasir. Yang selanjutnya adalah prosedur menentukan diagram tekan. Berdasarkan teori yang diberikan sebelumnya, berikut ini adalah prosedur langkah demi langkah untuk menentukan diagram tekanan yang dibutuhkan untuk mendapatkan kedalaman tiang trap cantilever pada tanah-tanah granular. Yang pertama adalah menghitung Ka dan Kp. Untuk rumusnya adalah seperti yang tertera pada PPT. Kemudian yang langkah selanjutnya adalah menghitung P, di mana ada persamaan 1 dan juga P untuk persamaan 2. Sebagai catatan L dan L sudah diketahui. Rumusnya seperti yang tertera pada PPT. Yang ketiga yaitu menghitung L3. Selanjutnya adalah menghitung P untuk langkah keempat, dan untuk langkah kelimanya adalah menghitung Z, yaitu pusat tekanan untuk luasan ACDE dengan mengambil momen di E. Langkah yang keenam yaitu menghitung P5. Langkah ketujuh menghitung A1, A2, A3, dan A4. Untuk A1 sendiri rumusnya adalah P aksen 5 dibagi gamma aksen dikali Kp dikurang Ka. Untuk A2 rumusnya adalah 8P dibagi gamma aksen dikali Kp dikurang Ka. Untuk A3 rumusnya adalah 6P dikali 2 Z gamma dibagi gamma aksen kuadrat untuk Kp dan dikali Kp dikurang Ka kuadrat. Untuk K4 rumusnya adalah P dikali 6 ZP5 ditambah 4P dibagi gamma aksen kuadrat dikali Kp min Ka kuadrat. Rumus selanjutnya adalah menyelesaikan persamaan 16 dengan cara coba-coba untuk menentukan L4. Kemudian untuk langkah yang ke-9 adalah menghitung P4, langkah yang 10 adalah menghitung P3. Langkah ke-11 adalah menghitung L5, langkah ke-12 menggunakan diagram distribusi tekanan. Kemudian langkah ke-13 menentukan kedalaman teoritis penetrasi tiang turap sebagai L3 tambah L4, di mana D sama dengan L3 ditambah L4. Kedalaman aktual penetrasi tiang turap dapat ditentukan dengan menaikkan besaran kedalaman teoritis sebesar 20-30%. Nah, ini merupakan turap cantilever pada lempung. Dalam beberapa kasus, tiang turap cantilever harus disorongkan ke dalam lapisan lempung yang mempunyai kohesi tak salur atau undrained cohesion. Untuk prosedur menentukan diagram tekan, yang pertama adalah menghitung Ka, kemudian mendapatkan P1 dan P2, menghitung P1 dan Z1. Langkah keempat menggunakan persamaan 48 untuk memperoleh kedalaman teoritis D, kemudian menggunakan persamaan 46 untuk menghitung L4. Langkah yang keenam adalah menghitung P6 dan P7. Langkah ketujuh adalah menggambarkan diagram distribusi tekanan, dan seperti gambar yang tertera, yaitu gambar 2.5. Kemudian langkah ke-8 adalah menghitung kedalaman aktual penetrasi turap dihitung sebagai daktual, yaitu sama dengan 1,4 sampai 1,6, yang dimana 1,6 ini merupakan D teoritis. Masuk ke contoh soal. Diketahui turap pada gambar di bawah ini. Kemudian tanah uruk dan dan dasar galian berupa pasir dengan gamma sama dengan 18 kN per meter kubik.
Kemudian untuk sudutnya ada 30 derajat dan C-nya sama dengan 0. Untuk gamma aksennya sama dengan 8,19 kilonewton per meter kubik. Ka sama dengan 0,33 dan Kp sama dengan 3. Yang ditanya yang pertama adalah kedalaman turap, kemudian yang kedua adalah momen maksimum yang terjadi dengan cara analitis dan grafis. Untuk penyelesaiannya, secara analisis kedalaman turap dapat dihitung menggunakan rumus PA sama dengan setengah PAH tambah setengah PAA sama dengan setengah Ki aksen KAH tambah setengah Ki aksen KAA. Kemudian hitungnya dengan sigma M0 sama dengan 0 seperti yang tertera. Kemudian dari substitusi persamaan tadi dapat diperoleh PP aksen. Kemudian dari nilai tersebut didistribusikan kembali ke persamaan B sehingga diperoleh nilai sama dengan 0 yang berarti oke. Kemudian selanjutnya adalah menghitung momen maksimum dan didapat sehingga M maksimum secara analitis itu didapat 94,45 dikali 2,57 ditambah 2/3 kali 2,94 yang hasilnya adalah 427,9 kilonewton meter. Nah, ini merupakan cara grafis. Untuk kedalaman turapnya itu menggunakan rumusnya itu gamma aksen per gamma sama dengan 8,19 per 18, 0,455 untuk lambdanya sama dengan 1, Kp per Ka sama dengan 3 bagi 0,33 sama dengan 9. Seperti itu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.